Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi metabolisme VI atau metabolisme zat besi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Susanti, yang kedua yaitu Viva Deserlia, yang ketiga Agung Setiawang, yang keempat Andi Heril Akbar, dan yang kelima Bima. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan materi pada slide pertama. Baik, gambar yang kami tampilkan pada metabolisme zat besi dapat dilihat pada slide pertama, di mana metabolisme zat besi terutama ditujukan untuk pembentukan hemoglobin. Besi terdapat pada semua sel dan memegang peranan penting dalam beragam reaksi biokimia. Besi terdapat dalam enzim-enzim yang bertanggung jawab untuk pengangkutan elektron atau sitokrom untuk pengaktifan oksigen dalam hemoglobin dan mioglobin. Sekian, saya serahkan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi metabolisme Fe yang telah dijelaskan oleh Susanti tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Viva Deserlia. Baiklah, besi dalam makanan yang dikonsumsi berada dalam bentuk ikatan feri, umumnya dalam pangan nabati, maupun ikatan fero, umumnya dalam pangan hewani. Besi yang berbentuk feri oleh getah lambung atau HCI direduksi menjadi bentuk fero yang lebih mudah diserap oleh sel mukosa usus. Adanya vitamin C juga dapat membantu proses reduksi tersebut. Nah, di dalam sel mukosa, fero dioksidasi menjadi feri. Kemungkinan bergabung dengan apoferitin membentuk protein yang mengandung besi yaitu ferritin. Selanjutnya, untuk masuk ke plasma darah, besi dilepaskan dari ferritin dalam bentuk fero, sedangkan apoferitin yang dibentuk kembali akan bergabung lagi dengan feri hasil oksidasi di dalam sel mukosa. Baik, saya Agung Setiawan. Saya akan membacakan materi. Setelah masuk ke dalam plasma, maka besi fero segera dioksidasi menjadi feri untuk digabungkan dengan protein spesifik yang mengakibatkan besi yaitu transferin. Plasma darah disimpan menerima besi berasal dari penyerapan makanan, juga menerima besi dari simpanan pemecahan hemoglobin dan sel-sel yang telah mati. Sebaliknya, plasma harus mengirim besi ke sum-sum tulang untuk membentuk hemoglobin, juga ke sel-sel endotelial untuk disimpan, dan ke semua sel untuk fungsi enzim yang mengandung besi. Jumlah besi yang setiap hari diganti turnover sebanyak 30-40 mg. Dari jumlah ini hanya sekitar 1 mg yang berasal dari makanan. Banyaknya besi yang dimanfaatkan untuk membentuk hemoglobin umumnya sebesar 20-25 mg per hari. Pada kondisi di mana sum-sum tulang berfungsi baik, dapat memproduksi sel darah merah dan hemoglobin sebesar 6 kali. Besi yang berlebihan disimpan sebagai cadangan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin di dalam sel rahim, hepatik, sel retikuloendotelial, sum-sum tulang, hati, dan limfa. Ekskresi besi dari tubuh sebanyak 0,5 sampai 1 mg per hati dikeluarkan bersama-sama urin, keringat, dan fases. Dapat pula besi dalam hemoglobin keluar dari tubuh melalui pendarahan, menstruasi, dan saluran urin. Baik, metabolisme besi dan pembentukan hemoglobin. Metabolisme besi. Zat besi normal dikonsumsi 10-15 mg per hari. Sekitar 5-10% akan diserap dalam bentuk Fe2+ di duodenum dan sebagian kecil di jejunum. Pada kondisi asam, zat besi lebih banyak diserap. Fe akan disimpan dalam bentuk ferritin. Absorpsi zat besi dipengaruhi oleh protein HVE. HVE akan menempel pada reseptor transferring
atau protein pengangkut Fe. Fe akan memasuki aliran darah dan bergabung dengan protoporihirin membentuk heme. Kemudian heme akan berikatan dengan rantai globin untuk membentuk hemoglobin pada sel darah merah yang tua dan telah dipecah oleh mikrofag. Fe akan kembali ke aliran darah dan siap digunakan kembali. Besi terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh berupa senyawa besi fungsional, hemoglobin, mioglobin, enzim besi, cadangan ferritin, hemosiderin besi transport. Baik, selanjutnya ialah transferin besi diabsorpsi dalam tubuh melalui 3 fase, yaitu yang pertama ialah fase luminal, di mana besi dalam makanan diolah dalam lambung kemudian siap diserap di duodenum. Yang kedua ialah fase mukosal, proses penyerapan dalam mukosa usus yang merupakan suatu proses aktif. Yang ketiga ialah fase korporeal, di mana fase ini ialah meliputi proses transportasi besi dalam sirkulasi, utilisasi besi oleh sel-sel yang memerlukan, dan penyimpanan besi oleh tubuh. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun sebagai kesimpulan yaitu secara garis besar metabolisme zat besi dalam tubuh terdiri dari proses penyerapan, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pengeluaran. Zat besi dari makanan diserap ke usus halus kemudian masuk ke dalam plasma darah. Selain itu ada sejumlah zat besi yang keluar dari tubuh melalui tinja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.